Pemerintah dituding tidak menghormati kebebasan dan aliran kepercayaan yang dijamin Undang-Undang Dasar. Karena kolom agama di KTP dinilai menciptakan diskriminasi dan tidak seharusnya negara masuk ke wilayah pribadi seseorang, apalagi menyangkut kepercayaan. Sehingga menjadi layak jika kolom agama sebaiknya dihapuskan. Kalau pemerintah tetap mau mencantumkan kolom agama, maka semua penduduk di Indonesia, apapun agamanya dan kepercayaannya, itu memang harus dicatat. Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 itu bisa di judicial review ke MK ataupun diubah oleh DPR, atau pemerintah mengajukan satu inisiatif untuk mengubah isi undang-undang itu yang semangatnya lebih egaliter, mengakui semua kepercayaan dan agama, atau tidak bisa dicatatkan sehingga tidak menimbulkan komplikasi, jadi lebih fair. Di sisi yang lain, keputusan mempertahankan kolom agama di KTP juga mendapatkan dukungan. Pencantuman agama di iktp bukan wujud diskriminasi, namun lebih karena alasan administrasi. Selain itu, tuntutan untuk menghilangkan kolom agama dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang justru menghilangkan keberagaman yang sudah terbangun. Sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2006, orang yang ingin mendapatkan KK, ingin mendapatkan kartu tanda penduduk, orang yang bersangkutan harus memilih salah satu agama. Nah, itu yang namanya apa? Pemaksaan. Masa kepercayaan dan agama dipaksa? PR besar tentang diskriminasi, toleransi, dan harmoni kehidupan beragama di depan mata. Namun, apapun agama dan kepercayaannya adalah wajib untuk mendapatkan hak dan pelayanan publik yang sama sebagai warga negara. Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Saya Alvito Dinova Ginting. Seperti kita ketahui bersama, Pancasila, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian muncullah kontroversi ini yang disebabkan oleh hasil revisi dari DPR yang menyebutkan tidak ada perubahan di pasal 23, Undang-Undang 23 tahun 2006. Pertanyaannya kemudian sampai sejauh mana ini dianggap sebagai bagian dari semangat intoleran di negeri yang bineka ini. Kita akan mulai dengan pertanyaan kepada Mbak Dewi barangkali ya. Mbak Dewi ini adalah penganut Sunda Wiwitan ya. Itu di sebagian orang menerjemahkannya sebagai bukan agama, itu hanya sebagai apa ya, sebagai aliran kepercayaan yang berbeda dengan agama. Bagaimana tanggapan Anda? Dan apa kaitannya dengan implikasinya terhadap undang-undang yang sudah direvisi tadi? Bagi kami sendiri sebagai warga negara yang sebetulnya masih menjadi bagian dari pembentuk bangsa ini, ketika ada dikotomi antara agama dan kepercayaan itu, sebetulnya definisi agama itu sendiri apa? Kami meyakini dan melestarikan spiritualitas leluhur kami, itu adalah hak kami secara privat. Namun ketika negara dalam hal ini hanya melegitimasi beberapa agama resmi, itu akan sangat berdampak pada kami. Mengapa, pertanyaannya adalah mengapa hanya agama-agama pendatang yang dari luar Nusantara yang diakui, sedangkan kami sebagai pelestari spiritualitas leluhur Nusantara itu tidak diakomodir. Bagi kami permasalahannya bukan pada hanya pengakuan sebagai agama, karena bagi kami adalah kami bukan agama baru, ya. Saya ingin menekankan, kami bukan sebagai agama baru, karena kami jauh sudah ada sebelum agama-agama pendatang ini ada. Nah, kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa kami hanya memperjuangkan hak konstitusional kami. Ketika dalam perjalanan sejarah ini kami selalu ditekan, bahkan digiring memilih salah satu agama, dan ketika pun ada undang-undang administrasi kependudukan, itu bahkan seolah-olah diakomodir, tetapi dampak dari pengosongan KTP itu adalah stigmatisasi yang berkepanjangan. Apa yang menjadi kekhawatiran kalau misalnya itu kosong, kemudian kira-kira konkretnya seperti apa sih, ada pengalaman? Ini bukan hanya kekhawatiran, Oh, ya. Ini adalah fakta di lapangan bahwa anak-anak kami dari lahir bahkan ketika kami pun meninggal itu sulitnya sangat sulit gitu ya. Dalam hal administratif kependudukan? Itu otomatis. Ketika anak kami lahir karena seolah-olah perkawinan kami dianggap liar, otomatis dalam akte kelahiran itu hanya tercantum anak
anak dari seorang perempuan. Bahkan dalam redaksional akta anak Kelahiran. itu, akta kelahiran, bahwa kalaupun ada nama bapak, itu tercantum redaksinya adalah di atas pengakuan akta anak. Jadi bapak biologis itu harus menandatangani surat pernyataan bahwa itu bukan anak aslinya tapi anak angkat. Saya tahan sampai di situ, Pak Irman. Bagaimana negara melihat ini? Ini sudah ada keluhan dan tentu saja Mbak Dewi barangkali bukan satu-satunya ya. Masih banyak lagi yang di luar sana yang mengalami nasib sama seperti beliau. Gimana? Oh begini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa Undang-Undang 23 yang dilahirkan pada tahun 2006 itu sudah banyak sekali menetralisir, menjadikan peraturan tentang administrasi kependudukan ini menjadi non-diskriminasi. Kenapa? Sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2006, itu pemberian dokumen kependudukan kepada warga negara Indonesia itu dibatasi. Hanya bisa diberikan misalnya KTP, seperti yang dikeluhkan oleh Bu Dewi. Itu hanya bisa diberikan dulu apabila dia mau mengakui salah satu agama yang sudah diakui oleh negara. Sejak adanya Undang-Undang 23, dokumen kependudukan diberikan kepada semua penduduk. Termasuk apakah dia beragama yang diakui oleh negara, maupun yang agamanya. Tentu saja pertanyaan begini Pak, pada Ibu Dewi barangkali, kenapa kemudian agama dia, Sunda Wiwitan itu tidak dimasukkan ke dalam kolom agama? Kenapa harus dikosongkan? Ya, kalau bicara masalah, berarti kan dikosongkan karena belum diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, yang memproses pengakuan negara terhadap sesuatu agama itu bukan tupoksinya Kementerian Dalam Negeri. Kami dari Kementerian Dalam Negeri adalah menerbitkan dokumen termasuk KTP, termasuk akta kelahiran bagi yang agamanya sudah diakui dicantumkan. Kalau belum diakui itu belum dicantumkan. Jadi bukan tidak dicantumkan, belum. Nah, pengakuan itu prosesnya bukan melalui Kementerian Dalam Negeri, tapi Kementerian Agama. Ya. Gitu. Bagaimana tanggapannya? Lagi-lagi bagi kami, Bapak, yang penting adalah pelayanan yang sama. Ketika lewat Adminduk itu kami dikosongkan, itu artinya pelayanan untuk kami itu dibedakan. Saya mengutip beberapa pernyataan media di menteri juga atau pejabat negara bahwa itu sebetulnya identitas pribadi seseorang. Ketika warga negara yang dalam tanda kutip seolah-olah beragama resmi, kenapa kami tidak bisa juga memunculkan identitas kami? Bahkan sebetulnya kami pun kan sebagai warga negara yang selalu memenuhi kewajiban kepada negara, membayar pajak yang sama dengan warga negara yang lain. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya pintu masuk diskriminasi ini memang lewat KTP. Tapi bukan sekedar administratif, Bapak. Dampaknya adalah dampak sosial. Di mana stigma atau tekanan yang dialami oleh anak-anak kami di sekolah. Itu betapa luar biasanya ketika negara serta-merta mendikotomi antara definisi agama dan bukan. Betapa di luar masyarakat itu sangat picik berpikir bahwa ketika orang kepercayaan itu tidak bertuhan, apa hak bangsa ini menilai bahwa kami tidak bertuhan, kami tidak beragama. Baik, silakan Pak. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, kami selaku sesama warga negara sangat memaklumi. Oleh karena itu kami kembali kepada yang diatur dalam undang-undang. Kami dari Kementerian Dalam Negeri melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, apa yang dikeluhkan oleh Bu Dewi ini dengan penganut-penganutnya, itu baru bisa diakomodir karena di undang-undang ini dinyatakan yang belum diakui negara. Oleh karena itu, pengakuan negara itu prosesnya melalui Kementerian Agama, bukan melalui Kementerian Dalam Negeri. Kami dari Kementerian Dalam Negeri, supaya jangan diskriminasi, kita harus lihat juga ke belakang. Sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2006, itu dipaksa memilih salah satu agama. Sekarang dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2006, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, itu tidak dibedakan lagi, diberikan dokumen kependudukan kepada warga negara. Itu lebih baik menurut Pak Dirjen ya? Bukan menurut saya, ini menurut undang-undang yang diterbitkan, yang disahkan
hasil daripada pemerintah bersama DPR. Pembuat hukum udah ada nih, Pak Jazuli. Bagaimana sebenarnya dasar pemikiran itu, tidak memasukkan atau memasukkan dan lain sebagainya? Dijawabin nanti Pak, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.